Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan Engkau yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan akad lain, kami utamakan ya Kau lihat segala-galanya, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami boleh naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu mendengarkan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkannya. Lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Amos pasal pertama, ayat pertama sampai ayat 15. Amos pasal pertama, ayat pertama sampai 15. Judul: perkataan dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerebia anak Yoas Raja Israel 2 tahunlah sebelum gempa bumi. Hukuman atas bangsa lain, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia mau mendengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembangan dan layu puncak gunung Karmel. Begini firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bekiat Awen, serta memegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Begini firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gasa, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan pada Edom. Aku akan memasang api ke dalam tembok Gasa sehingga puinya dimakan habis. Aku akan menyapa penduduk dari Asdod, memegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacukan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Begini firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan ketahuan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan membawa api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Karena 3 perbuatan jahat Edom bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amalnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam teman sehingga puri Bosra dimakan habis. Begini firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan hamil di Gilead, dengan maksud melewaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api ke dalam tembok Raba sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting-puting, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan. Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesar. Firman Tuhan. Kita lihat di satu nubuatan yang disampaikan Amos atas perintah Tuhan. Dan kita tahu bahwa Amos ini dia bukan seorang nabi, tetapi dikatakan dia sebagai peternak domba, tetapi dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita nubuatan yang akan terjadi pada bangsa lain, ya, nubuatan sesuatu yang akan terjadi. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan ya dan amin. Sebab dikatakan pada ayat yang keempat, aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazael,
Bahkan yang kedua dikatakan pada ayat 7, aku akan lepaskan api ke dalam tembok Gaza. Bahkan yang ketiga dikatakan ayat 10, aku lepaskan api ke dalam tembok Tirus. Bahkan yang keempat dikatakan pada ayat yang ke-12, aku lepaskan api ke dalam Teman sehingga puri Bosra dimakan habis. Yang kelima ayat 14, aku akan menyalakan api ke dalam tembok Raba sehingga purinya dimakan habis. Ada 5 kata-kata, aku akan melepaskan api ke dalam istana Asyir, ke dalam tembok Gaza, ke dalam tembok Tirus, bahkan dikatakan ke dalam Teman, bahkan dikatakan pada yang kelima pada dalam tembok Raba. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan ialah api. Tuhan akan menghukum melalui api baik istana Asyir dan lain-lain, dan hukuman Tuhan itu pasti berlaku. Dan firman Tuhan ialah amin. Apa dikatakan firman Tuhan pasti dan akan terjadi. Sebagaimana juga dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari, langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sungguh salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya api. Ya, nyalanya api. Hukuman Tuhan pada hari Tuhan pasti akan dibuatkan Amos itu akan terjadi. Sebab saat itu ketika Amos dipakai Tuhan untuk dibuat, dikatakan pada ayat yang pertama, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Sebelum terjadi gempa bumi, Tuhan sudah bicara melalui Amos kedua. Hukuman Tuhan pasti dilaksanakan. Hukuman Tuhan pasti dilaksanakan. Akan juga pada Petrus, suratan Petrus juga hukuman Tuhan akan terjadi, dan kita akan melihat akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Setelah gempa bumi, gunung meletus, dan manusia sebagai hasil jahat. Biarlah kita mau sebagai anak-anak Tuhan semakin hari semakin mensucikan diri, maka firman Tuhan akan betapa suci dan saleh dalam hidup. Sebagaimana 2 Petrus 3, betapa sucinya saleh kita hidup untuk menanti kedatangan Tuhan dan mempersiapkan hidup kita dengan baik, berpakaian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang Kau firmankan melalui Amos itu akan terjadi. Hukuman Tuhan melalui api. Itu akan terjadi. Bahkan suratan Petrus sudah betapa suci dan saleh hukuman Engkau pada bumi. Nah, berdua masih bukan Engkau bukan melalui air, tapi melalui api. Biarlah kami jadi anak-anak memperhatikan pakaian hidup kami dengan baik menjelang kedatangan Engkau dengan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga, dan sebentar kami cari nafkah serta perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, jangan sampai kami terpapar dosa. Dan lebih pada Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja depan dan ingat kesehatan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara yang baik. Dan mohon anugerah Tuhan jangan sampai mengalami gelombang ketiga, dan mereka anak-anak bekerja di siang memperhatikan protokol kesehatan 5M, dan lebih pada Tuhan yang mereka juga vaksin mencegah penyebaran dengan Omikron, dengan jangan sampai dalam Tuhan yang sakit semakin berkurang, yang mati
sakit semakin berat, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa di surga, dan terkasih di malam berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai pada Tuhan saudara yang cinta yang akan datang. Amin.